أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadir dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan sesi yang kedua daripada daurah syar'iyah yang ke-6 ini dengan pembahasan bekal menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, insyaallah ini adalah sesi yang kedua. Nanti sampai jam 11 lewat 30 menit atau 11 lewat 40. Kemudian setelah itu kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Bagi akhwat bisa melalui kertas ya, nanti diberikan kepada panitia atau diberikan ke depan. Nanti ke depan tolong bisa taruh di bawah hijab itu. Nah, pas posisi di depan, nah boleh juga ya seperti itu. Nanti yang duduk di belakang ikhwan nanti bisa taruh di meja. Kemudian yang kedua, nanti habis sholat ikhwan dan akhwat, maksudnya yang ikhwan nanti habis sholat dan juga akhwat jamaah jangan pulang dulu ya, karena disiapkan makan siang ya. Jadi nanti tidak usah pulang dulu, setelah makan siang maka dipersilakan untuk pulang. Kemudian kita lanjutkan. Kita telah sampai kepada poin yang kelima. Ya, ini poin yang kelima ini sebagaimana tadi telah kita jelaskan adalah tentang orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ya, orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Tadi sebagaimana telah kita sebutkan, maka kita simpulkan adalah bahwasanya orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan harus terpenuhi 5 syarat. Yang pertama apa? Dia muslim. Kedua, orang yang berakal. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Keempat adalah sehat. Dan yang kelima adalah mukim. Dan tambah satu lagi khusus bagi wanita adalah suci dari haid dan nifas. Dan dalil-dalilnya telah kita sebutkan. Kemudian ikhwan, kita lanjutkan kepada poin yang ke-6. Arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Sebelum kita melanjutkan rukun puasa, kita akan menambahkan sedikit tentang orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tak puasa. yakni apa? Yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Maka yang pertama adalah orang yang sakit. Jadi kalau ada bapak dan ibu, misalkan nanti bertemu dengan bulan Ramadan dan sakit misalkan, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Ini sebagaimana dalilnya telah kami sebutkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit dan berada di sebuah perjalanan atau sedang melakukan perjalanan, maka boleh bagi dia untuk berbuka, yakni tidak berpuasa. Dan dia harus mengganti puasanya pada hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Ya. Dan sakit di sini yang harus kita pahami adalah
kalau seandainya dia berpuasa bisa memberikan mudarat bagi dia. Ya, termasuk misalkan demam yang panas tinggi. Kalau seandainya dia tidak segera minum obat misalkan, maka panasnya akan membahayakan dia misalkan. Ya. Maka orang yang seperti ini termasuk sakit yang berat, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang melakukan safar, musafir. Ya, tadi sebagaimana telah kita sebutkan. Kemudian ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, ada beberapa tambahan yang harus kita ketahui, yakni mana yang lebih utama bagi seorang musafir, apakah dia membatalkan puasanya ataukah tidak. Maka kita lihat dengan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, jika di dalam musafir merasa berat untuk berpuasa atau sulit untuk melakukan puasa, tentu berbuka lebih baik. Ya, misalkan jamaah misalkan sedang safar kemana? Ke Pontianak misalkan. Tapi dia safar pakai apa? Pakai jalan kaki misalkan. Ya, Pontianak pakai jalan kaki. Nah, adakah orang yang seperti ini? Ada ya enggak? Mereka apa? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, kata mereka. Ya, mereka melalang buana kemana-mana dengan jalan kaki, dengan penampilan seperti orang gila ingin mencapai wali Allah, kata mereka. Ada yang seperti ini. Nah, kalau seandainya dia safar dengan jalan kaki, kemudian kalau dia berpuasa kan memberatkan bagi dirinya. Tidak ada tenaga, panas terik, letih, berpeluh. Maka kalau kondisi yang seperti ini, maka dia boleh untuk berbuka. Tentu ini lebih utama. Tapi kalau dia safar pakai mobil, ya enggak. Kemudian dia tidak mabuk dalam perjalanan dan bahkan dia bisa tidur, maka tentu puasa tentu apa lebih baik bagi dia daripada berbuka. Maka dilihat kondisinya. Kalau seandainya dia tetap berpuasa akan tetapi memberikan mudarat bagi dia, maka boleh dia berbuka. Atau dia merasa berat dengan puasa tersebut sedangkan dia dalam keadaan musafir, maka dia boleh berpuasa, dia boleh berbuka, dan ini tentu lebih utama. Faham ya? Kondisi yang kedua, jika tidak memberatkan dia untuk puasa dan tidak menyulitkan dia, maka tentu puasa lebih baik. Ya, kalau seandainya apa tidak memberatkan dia dan tidak menyulitkan dia, maka tentu apa berpuasa itu lebih baik. Ya. Kemudian kondisi yang terakhir, yang ketiga adalah jika dia tetap berpuasa malah membahayakan dirinya misalkan, maka yang seperti ini lebih utama, bahkan yang seperti ini dia tidak wajib puasa, bahkan tidak boleh dia berpuasa. Contoh, misalkan ada di antara jamaah misalkan ketika hendak bulan Ramadan ingin balik kampung halaman. Di mana kampung halamannya? Misalkan Surabaya misalkan. Kemudian dia menaiki melalui kapal laut misalkan. Banyak bawa barang-barang dia. Ya, kemudian dia mengangkut barang itu sendiri naik ke atas kapal. Sedangkan kondisinya lemah. Dan dia pernah sampai-sampai saking berat yang beban yang dipikulnya, maka dia pingsan misalkan. Maka orang yang seperti ini, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kenapa? Karena kalau dengan puasa akan bisa memberikan mudarat bagi dirinya sampai pingsan, bahkan membahayakan dia.
Untung-untung apa? Tidak jatuh ke dalam laut, ya enggak? Nah, ini bahaya pula. Ya. Nah, maka kondisi yang seperti ini apa? Maka dia, ya ini apa ikhwan dan akhwat, tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang sudah tua, yang sudah sepuh. Ya, kalau misalkan nenek kita, kakek kita yang sudah sepuh, yang usianya berapa, mungkin 85 tahun, ditambah lagi misalkan sudahlah tua, sudahlah sepuh, sakit-sakitan pula, dan bahkan sakitnya itu tak bisa sembuh, misalkan sakit sudah tua, ya tak? Maka kondisi yang seperti ini, maka dia tidak dibebani untuk berpuasa. Ya. Maka apa? Dia tidak dibebani untuk berpuasa. Ya. Akan tetapi ya dia untuk membayar fidyah. Jadi dia wajib membayar fidyah, yaitu apa? Memberi makan satu orang miskin. Nah, ini penting ini. Ini yang banyak tidak diketahui oleh saudara kita ini. Kalau misalkan ada orang tuanya sudah tua, maka ketika orang tuanya tak puasa, dia tidak membayar fidyah, padahal wajib membayar fidyah. Itu sebagai mengganti dia tidak puasa. Ya, maka dibayar fidyah satu orang miskin. Berarti kalau 30 hari berarti 30 orang miskin. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini nanti kita bahas wanita hamil dan menyusui. Jadi nanti kita langsung masuk kepada poin yang keenam, yakni rukun-rukun puasa, arkanus shiyam. Para ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, ibadah itu memiliki rukun dan syarat agar ibadah tersebut diterima oleh Allah. Jika seorang muslim atau muslimah menjalankan ibadah puasa Ramadan kemudian tidak terpenuhi rukun ibadah puasa, maka puasanya batal dan tak sah. Jadi sebelum kita memasuki rukun tentang ibadah puasa, maka ibadah itu memiliki syarat dan arkan, syurut dan arkan. Syarat ibadah itu ada 2 dan rukun ibadah ada 3. Maka sebelum kita memasuki atau kita jelaskan tentang syarat dan rukun ibadah, maka kita harus mengetahui dulu apa itu ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk dan patuh. Ibadah secara bahasa adalah tunduk dan patuh. Adapun menurut istilah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang zahir ataukah yang batiniyah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik yang zahir ataukah yang batiniyah. Yang zahir maksudnya yang nampak, yang kelihatan. Yang batiniyah maksudnya adalah yang tersembunyi, yang tak kelihatan. Baik itu perkataan kita ataukah perbuatan kita. Ini sebagaimana diberikan definisi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang zahir ataukah yang batiniyah, baik itu perkataan maupun perbuatan. Maka kesimpulannya adalah ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ibadah yang zahiriyah, misalkan sholat, misalkan puasa, misalkan zakat, misalkan doa, misalkan menyembelih, misalkan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada tetangga. Ini adalah ibadah zahiriyah, ibadah yang tampak, yang kelihatan. Zikir, baca Al-Quran. Adapun ibadah yang tersembunyi, ibadah yang batiniyah adalah semisal takut, tawakal, bertaubat,
isti'anah, istighasah, tawasul, raja, al-mahabbah, al-khauf. Kecepatan kah? Tuliskah? Tidak ya? Tuliskah akhwat? Dituliskah ibu-ibu? Soalnya karena ini sering kami sampaikan ya. Nah, semua ibadah tersebut tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kemudian ibadah itu ada syarat dan ada rukunnya. Syaratnya ada 2. Pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang ikhlas, Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddinah. Tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah, kecuali untuk memurnikan peribadatan hanya untukku. Dalil dari hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian mutaba'ah sesuai dengan tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan daripada kami, kata Nabi, maka amalannya tertolak, mardud, tidak diterima oleh Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah harus ada 2 syarat ini setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian rukun ibadah. Arkanul ibadah 3. Rukun ibadah itu ada 3. Kalau seandainya kita sedang beribadah kepada Allah tidak ada rukun ini, maka ibadah kita tak sampai kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan rukun ibadah ini bagaikan sayap dari sebuah bagaikan sayap dari sebuah burung. Maksudnya apa? Kalau burung itu tak ada sayapnya, maka dia tak bisa terbang. Demikian juga ibadah, apabila tidak terpenuhi 3 rukun ini, maka tak sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Apa rukun ibadah itu? Yang pertama ada al-mahabbah, cinta. Maka ketika Anda salat, wahai para ayah, para bunda, kaum muslimin dan muslimat, maka hadirkan kecintaan kita kepada salat. Ketika Anda memerintahkan ananda, anak-anak kita untuk salat, sebelum kita perintahkan mereka untuk salat, tanamkan dulu tentang kecintaan mereka tentang salat. Cinta, mahabbah. Rukun yang kedua daripada ibadah ada al-khauf, takut. Ketika Anda sedang salat kepada Allah, takutlah kalau seandainya salat kita tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Dan yang ketiga adalah raja, berharap kepada Allah. Ketika kita sedang salat, maka hadirkan harapan di hati kita. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah salat kita. Maka inilah penting tentang 3 daripada rukun daripada ibadah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dilandasi dengan cinta, dialah kaum sufi. Sufiyah yang beribadah kepada Allah dilandaskan dengan cinta, tentu ibadah mereka tidak sampai kepada Allah. Kalau ada orang yang beribadah hanya dilandasi dengan al-khauf, takut berlebihan, mereka adalah khawarij yang mengkafirkan dosa besar, maka ibadah mereka tak sampai kepada Allah. Kalau beribadah hanya dilandasi dengan harapan, dengan ar-raja, inilah murji'ah yang mengatakan bahwasanya sempurnanya iman orang yang sedang berzina, wal iyadu billah. Ahli sunnah beribadah kepada Allah harus ada 3 rukun ini, al-mahabbah, al-khauf, dan ar-raja. Nah, itulah tentang syarat dan rukun ibadah. Nah, salah satu ibadah yang Allah perintahkan adalah puasa. Maka puasa ini memiliki rukun. Apabila salah satu di antara rukun ini tak ada, maka puasa kita tak sah.
Maka rukun puasa yang pertama adalah niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ini penting Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, ketika kita sedang berpuasa maka hadirkan niat di dalam hati kita. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail." Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 Allah sebutkan, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ayat yang terangnya siang dan gelapnya malam bukan yang dimaksud benang secara hakiki. Maksudnya adalah yang Allah sebutkan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang malam sampai datangnya benang putih dari benang hitam. Itu maksudnya adalah benang putih adalah siang, dan benang malam itu adalah benang hitam itu maksudnya adalah malam. Yakni seseorang itu berpuasa, yakni apa? Di siang hari dengan niat untuk apa? Menjalankan perintah Allah untuk berpuasa di siang harinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ketika Anda berpuasa di bulan Ramadan, maka harus niat. Dan niat di dalam ibadah itu beberapa faedah yang bisa kita ambil. Niat di dalam ibadah itu ada fungsinya. Atau niat dalam ibadah itu beberapa faedah, ada faedahnya yang bisa kita ambil. Yakni apa? Yang pertama, niat itu adalah sebagai pembeda untuk melakukan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Maka niat itu fungsinya adalah untuk membedakan melaksanakan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Kemudian fungsi yang kedua, niat adalah untuk membedakan ibadah yang wajib yang pertama dan ibadah wajib yang kedua. Niat adalah membedakan ibadah yang wajib pertama dan ibadah yang wajib yang kedua. Dan fungsi yang ketiga adalah niat berfungsi untuk menjadikan perkara yang mubah menjadi ibadah. Menjadikan perkara yang mubah menjadi ibadah. Misal, kalau kita makan, kalau kita hanya sekedar makan, maka itu menjadi hal yang mubah, yang boleh untuk dilakukan. Tapi kalau niat Anda makan itu adalah untuk beribadah kepada Allah, agar kita bisa tegak berdiri solat menghadap Allah, agar kita bisa untuk semangat mencari nafkah untuk istri dan anak kita, maka makan kita dapat ibadah, makan kita dinilai sebagai ibadah, pekerjaan kita sebagai ibadah, dan bahkan tidurnya kita pun sedang dihitung sedang beribadah kepada Allah. Kalau seandainya niat kita tidur itu untuk bangun salat subuh atau untuk memperistirahatkan sementara tubuh kita agar kita semakin kuat beribadah kepada Allah. Inilah pentingnya niat. Maka puasa Anda tak akan sah,
puasa Ramadan Anda tak sah kalau seandainya Anda tak berniat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada siang harinya. Kemudian yang harus kita fahami tentang masalah niat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani rahimakumullah, yang pertama, bahwasanya niat itu letaknya dalam hati, bukan di lisan. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, la yasihu shauma illa binniyah. Puasa itu tak akan sah kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu wa la yushtaratu an-nutqu bila khilafi. Lalu Al-Imam An-Nawawi mengatakan letak niat itu dalam hati, tidak disyariatkan dengan dilafazkan dengan lisan. Maksudnya apa? Letak niat itu dalam hati, tak perlu kita lafazkan. Ya, kenapa? Karena Allah Al-Basir, As-Sami, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Al-Alim, Allah itu maha mengetahui isi-isi dalam hati-hati kita. Ya, maka niat dalam hati, cukup kita niat dalam hati. Ya Allah, hamba ingin berpuasa di bulan Ramadan besok harinya. Para ikhwan dan para akhwat rahimani rahimakumullah, harus kita pahami, ketika bulan Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita wajib berniat di malam harinya. Ya, malam harinya ya. Maka barang siapa yang di malam harinya tak niat untuk berpuasa di bulan Ramadan siangnya, maka puasanya besoknya tak sah. Apa maksudnya? Berarti niat. Maka sebelum tidur niatkan, ya Allah, hamba nanti bangun untuk sahur, untuk apa? Berpuasa di bulan Ramadan besok harinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'i siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tak sah. Makanya ketika datang bulan Ramadan, misalkan besok Ramadan, maka malamnya kita niatkan untuk berpuasa besok harinya. Tak boleh Anda niatnya kapan? Ketika besok paginya, tak boleh, tak sah puasanya, tak sah puasanya. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, maka tak apa-apa kalau misalkan bangun pagi, buka dapur tak ada lauk. Ya, nah ibu-ibu tak masak. Oh dek, ngapa kau tak masak dek? Bang, mana nak masak? Bang, duit belanja jak tak abang kasih kan? Nah, ya nak, duit belanja si Ag. Maka boleh dia apa? Tak puasa. Maka boleh apa dia puasa? Yalah dek pun gitu, kita puasa Daud je lah dek. Nah, boleh. Ya nak. Berbeda dengan ketika puasa Ramadan, harus niat di malam harinya. Nah, ulama selisih, berbeda pendapat. Apakah setiap malam kita harus berniat, ataukah cukup di malam pertama bulan Ramadan kita niatkan untuk berpuasa selama 30 hari? Tahu maksudnya nih? Enak. Kan khilaf dari ulama. Kan tadi kan Nabi mengatakan apa? Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tak niat di malam harinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka tak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Puasanya tak sah. Nah, ulama khilaf, apakah perlu setiap malam kita terus mengulang niat kita untuk berpuasa di siang harinya setiap daripada bulan Ramadan, ataukah cukup apa? Mewakili malam pertama niat kita apa? Untuk berpuasa selama 30 hari. Nah, jadi para ulama mengatakan boleh kedua-duanya kita lakukan. Ya, boleh kedua-duanya. Kenapa dikhawatirkan kita lupa? Makanya nanti niatkan ya, ketika masuk bulan Ramadan, kita niatkan, ya Allah, hamba niat berpuasa untuk 30 hari. Ya. Sampai selesai bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan malam kedua kita ingat untuk baca niat, kalau malam kedua kita ingat untuk berniat, maka niat tak masalah. Niat lagi tak masalah. Ya, berarti apa? Kita terlepas daripada perbedaan para ulama. Nah, lebih selamat memang kita lakukan
kedua-duanya. Sebagaimana pendapat ulama tadi, yakni apa? Dia boleh untuk niat di malam pertama dengan niat untuk berpuasa selama 30 hari. Atau dia niat setiap malam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya seperti itu. Nah, itu tentang masalah niat. Kemudian rukun yang kedua adalah tadi definisi daripada puasa secara istilah. Yakni apa? Dia menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sejak terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, jadi dia harus menahan dirinya. Ya. Naam. Dari yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Ya, maka dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Naam. Itulah poin yang keenam. Kemudian kita lanjutkan poin yang ketujuh. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang rukun puasa, ini penting ya Bapak dan Ibu, kita amalkan. Kenapa? Kalau seandainya salah satu di antara rukun puasa ini tak ada, puasa kita tak sah. Kalau tak sah, berarti apa? Sama juga dia tak berpuasa. Kalau tak berpuasa, maka dia apa? Berdosa. Tidak, maka dia berdosa. Ya, maka pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk mengetahui daripada rukun daripada puasa tersebut. Nah, kemudian poin yang ketujuh adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Seorang muslim atau muslimah harus mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya, agar ketika seorang puasa ia tidak hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja, tapi dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah seorang muslim, baik laki-laki ataukah muslimah, seorang wanita, ketika mereka berpuasa, mereka itu harus mengetahui apa saja yang bisa membatalkan puasanya, agar puasanya itu sah dan dia mendapatkan pahala yang besar yang telah kita sebutkan tadi apa? Tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Apa saja pembatal puasa? Maka pembatal puasa itu ada beberapa hal. Di sini disebutkan ada 4. Berarti selain daripada ini tidak membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini makan dengan minum dengan sengaja. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Ya, maka batal puasanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun." Barang siapa yang lupa padahal ia sedang berpuasa, fa'akala, maka dia makan, au syariba, atau dia minum, falyatimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, kata Nabi. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepada orang tersebut. Ingat ya Pak ya, ingat Bu ya, lupa. Ya. Kalau habis makan 2 mangkuk lupa, itu bukan lupa namanya, tidak sengaja. Nah, ini biasa bapak-bapak ya, enggak Bu, ibu-ibu. Nah, bapak-bapak biasa lupa ini. Ketahuan ya bininya makan ya katanya. Lupa katanya. Pak lupa katanya. Padahal sengaja. Nah, ini alasan ini. Tidak lupa katanya. Sudah apa? Habis 2 mangkuk. Jadi apa? Indomie. Ya. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka batal puasanya. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu misalkan ketika hari pertama, biasa kan kita lupa hari pertamanya enggak? Ketika hari yang pertama misalkan dia hendak kerja, dia masak mie, atau bukan masak mie lah yang simple, yang ringan, yang enggak pakai mie telur misalkan. Udah diiriskan cabai, lupa pula. Nah, kalau ingat lupa,
tetap tak boleh dimakan. Ya, yang boleh di sini adalah ketika sudah di mulut dan ditelan. Nah, aduh, astagfirullah lupa. Terus dilanjutkan lagi. Nanggung tak sikit lagi. Maka batal puasanya. Ya bu, lihat bu, nanti suaminya. Nah, biasa yang pura-pura lupa biasa bapak-bapak nih. Yang bukan yang hadir, insyaallah yang hadir nih, insyaallah yang paham ya, yang pada umumnya ya enggak. Nah, jadi makan dan minum dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Puasanya batal. Tapi kalau tak sengaja, maka itu adalah rezeki yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ingat, muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, biar batal puasanya gimana? Ya, dia masukkan tangannya ke dalam mulut biar muntah. Ya, ini namanya sengaja ya enggak? Maka puasanya adalah batal. Ini sebagaimana dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu al-qai'u." Barang siapa yang terpaksa muntah, falaysa alaihi qada'u wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Maka barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Maksudnya apa? Dia sengaja muntah maka batal puasanya. Maka kalau orang yang sengaja membatalkan puasa, tidak ada dia mengqada puasanya. Karena apa? Kesengajaan. Kecuali ada uzur. Kalau ada uzur maka boleh mengqada puasanya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka harus mengqadanya. Terbalik ya, jadi barang siapa yang terpaksa muntah, dia terpaksa muntah, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka haruslah mengqadanya. Maka berdasarkan dengan hadis ini, bahwasanya muntah dengan sengaja itu adalah membatalkan puasa. Ya, tapi kalau seandainya dia muntah tak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Naam. Kemudian yang ketiga adalah haid. Ya, dan nifas. Maka para akhwat dan ummahat, kalau misalkan pada siang hari di bulan Ramadan lalu datang haid, ya maka batal puasa Anda. Meskipun itu tinggal 2 menit lagi berbuka. Pernahkah ibu-ibu mengalami seperti itu? Ya mungkin pernah. Tinggal 2 menit lagi tidak berbuka, ya sudah siap dah di depan nasi. Enak. Nih biasa ibu-ibu enak. Jangan ibu biasa bapak-bapak nih biasanya. Sekali buka apa balas dendam. Masya Allah. Satu teko. Susu. Es tahu. Satu tekonya lagi cendol. Satu tekonya lagi TS. 3 teko habis. Allah musta'an. Ini namanya balas dendam. Ya. Nah, apabila seorang wanita walaupun misalkan azan maghrib sisa 1 menit lagi misalkan atau 2 menit lalu datang haid, maka batal puasanya. Ya, demikian juga ketika nifas. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai sebab kekurangan agama wanita, maka Nabi menyebutkan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Jadi wanita itu memiliki kekurangan dalam agamanya. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa wanita itu kurang dalam agamanya?" Maka Nabi mengatakan, "Alaysa idza hadat." Bukankah kata Nabi, jika wanita itu haid, lam tusalli wa lam tasum, mereka itu tidak sholat dan juga tidak puasa. Maka berdasarkan dengan hadis ini, apabila para wanita yang sedang haid dan juga nifas, lantas dia masih hendak puasa, maka puasanya tak sah. Karena syarat daripada puasa itu harus suci daripada haid dan nifas. Ya, nah. Kemudian pembatal puasa yang kelima adalah jima.
berhubungan dengan sengaja. Apakah dia lupa? Wallahu alam ya nak. Ya, biasa pengantin baru nih hati-hati ya nak. Nah, lupa pula bulan Ramadan ternyata katanya. Jadi apabila seorang suami istri yang mereka berhubungan pada siang harinya pada bulan Ramadan, maka puasanya batal, puasanya tak sah, batal puasa orang yang berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Dan kalau seandainya dia lupa, maka dimaafkan. Ya, kalau lupa dimaafkan. Tapi kalau dengan sengaja maka batal. Maka barang siapa yang mereka sengaja berjima di siang harinya pada bulan Ramadan, ya maka mereka berdosa dan mereka harus membayar kafarah. Ya, satu ketika ada salah seorang seorang sahabat yang miskin, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku telah berhubungan dengan istriku. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki tersebut untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, ketika dia tidak mampu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada dia untuk memberi makan 60 fakir miskin. Dan dia pun juga tak mampu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling miskin di kampung tersebut. Maka Nabi SAW memberikan makanan ya kepada orang tersebut, ya entah itu kurma atau apa, intinya makanan ya dalam bentuk banyak. Lalu kata Nabi, kalau gitu ini makanan berilah tetanggamu yang paling miskin di antara tempat tinggalmu. Apa dibilang? Ya Rasulullah, tidak ada yang paling miskin di tempatku kecuali aku, katanya. Maka apa? Nabi pun udah, kalau gitu makan aja lah, kata Nabi sambil tertawa Nabi, apa? Sambil nampak gigi gerahamnya. Subhanallah. Ini dosa ditiru ya. Ini rusak pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian para ikhwan rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kepada poin yang ke-8. Jadi poin yang ke-7 ini adalah yang bisa membatalkan puasa kita. Berarti selain daripada 4 poin ini maka tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian poin yang ke-8, nanti poin yang ke-9 ya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa itu apa saja. Nah, sekarang poin yang ke-8 adalah adab berpuasa. Ini penting. Kemudian ikhwan, anda tambahkan sedikit lagi, termasuk membatalkan puasa adalah keluarnya mani saat bercumbu. Dan bercumbu ini tidak mesti berhubungan ya. Bisa dengan dia istisna. Ya, dia minta tolong sama istrinya misalkan. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, maka batal puasanya. Itu tambahan daripada poin yang ke-7. Nah, kemudian adab-adab di dalam berpuasa. Ini penting. Kenapa? Agar puasa kita itu mendapatkan nilai pahalanya lebih banyak. Karena kita telah melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk poin yang ke-8 itu tidak kami terjemahkan, nanti bisa sambil terjemahkan ya. Adapun adab-adab di dalam berpuasa, di sini kami sebutkan ada 6. Ya, adab-adab berpuasa di sini kami sebutkan ada 6. Kemudian yang pertama adalah makan sahur. Ini penting. Maka usahakan ibu-ibu harus memasakkan suaminya untuk makan sahur.
Namanya sahur itu ikhwan, ya dari kata sahara, yakni apa? Tertutup. Yakni apa? Waktu rahasia, maksudnya apa? Waktu tengah-tengah malam, maksudnya apa? Jadi sepertiga malam terakhir yang lebih utama. Ya. Maka sahur itu bukan jam 10 malam. Ya, atau misalkan dia hendak tidur makan sahur dulu, itu namanya bukan makan sahur tapi makan malam. Adakah orang yang seperti ini? Ada, ya enggak? Biar apa? Biar dia tidak mau bangun untuk makan sahur. Kenapa? Karena berat, ya enggak? Beda enggak ikhwan rasanya makan sahur kita makan setelah kita bangun tidur dengan makan di waktu malam? Beda atau sama? Beda, ya enggak? Rasanya kalau makan setelah bangun tidur itu beda, ya enggak? Suasananya beda. Ya. Apalagi lauknya hanya Indomie telur aja sama nasi, ya enggak? Tambah lagi enggak? Misalnya kayak enggak? Ya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk apa? Makan sahur. Kenapa? Karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Daripada hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu," kata Nabi. Makan sahurlah kalian, kata Nabi. Fa innahu fis suhuri barakah. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur kalian terdapat keberkahan. Makan sahur ya. Biar apa? Kita mendapatkan keberkahan. Nah, yang masih bujang makan sahurnya kok bisa, harus ada yang temanin puasa ini, ya enggak? Ya mudah-mudahan, ya enggak? Iya, teman. Siapa namanya? Ayahnya, ibunya. Ya enggak? Iya. Ya. Nah. Kemudian apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan. Maka salah satu perkara yang sangat dianjurkan itu adalah hendaknya kita makan sahur. Kenapa? Karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian kita agak percepat dikit ya, karena waktu kita tinggal 27 menit. Jadi nanti yang ingin bertanya silakan pakai kertas. Ya bisa langsung nitip ke depan, jadi bagian depan nanti tolong ditaruh pertanyaannya itu di bawah hijab. Nah itu tinggal ditarik dikit, dimasukkan situ ada. Nanti tolong ikhwan yang melihat ada kertas itu nanti diambil ya, bawa ke sini. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika berpuasa itu adalah menahan diri agar tidak melakukan perbuatan sia-sia, perkataan kotor dan yang semisalnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumus sauma ahadun fala yarfut wala yaskhab wala yajhal fa in syatama ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Itu salah ya, bukan shaimun tapi shaimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan ibadah puasa, maka janganlah berkata kotor. Ya, dan janganlah melakukan perbuatan sia-sia. Dan apabila ada orang yang menyakitinya, maka hendaklah dia berkata kepada orang tersebut, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka intinya adalah kita jangan melakukan perbuatan sia-sia. Nah, biasanya bulan Ramadan kebanyakan orang apa? Menghabiskan waktunya apa? Sia-sia. Salah satunya apa? Banyak tidur. Kan ibadah Ustaz katanya. Ya. Kemudian setelah itu tidurnya jam berapa? Habis sholat subuh tidur, bangun jam berapa? Jam 9 pagi. Sholat duha tidur lagi. Sampai berapa jam? Jam 12. Salat zuhur, habis itu duduk sebentar, melamun, tidur lagi. Adakah? Ada, ya enggak?
Habis tidur lagi. Nah, sampai asar. Nah, alhamdulillah katanya. Sedikit lagi katanya. Akhirnya apa? Jalan-jalan sore dia sambil apa cari bukaan. Kayak dia yang paling puasa ya enggak. Tapi banyak tidur. Nah, kalau bisa jangan ya enggak. Kita isi dengan ketaatan. Ya menuntut ilmu, baca Al-Qur'an, ya bekerja, tetap bekerja. Ya cara yang tidak terlalu berat. Ya, atau misalkan kita nabung. Nah, yang banyak uang misalkan jurag-juragan tanah, misalkan banyak duit, ya bulan Ramadan itu dosa kerja dah, apa ibadah full. Di mana? Ke Mekah misalkan, ke Madinah. Ya itikaf sana sebulan penuh, ya beribadah betul-betul di sana. Ya atau kalau tidak bisa ke sana, ya kita memperbanyak amal ketaatan. Ya kalau dia banyak tabungan. Kalau kita tak kerja, tak dapat rezeki, tak dapat rezeki ada ya enggak, cuman perlu dijemput. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, rajin melakukan ketaatan. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Di sini kami nukilkan penggalan daripada hadis bahwasanya Rasulullah itu ketika bulan Ramadan Jibril datang kepada Nabi. 2 kali Nabi kedatangan Jibril pada bulan Ramadan. Nah, salah satunya adalah Rasulullah dengan Jibril itu tadarusan. Maka di sini disebutkan ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Qur'an. Yani Nabi membacakan atau Nabi membaca Al-Qur'an. Ya pada bulan Ramadan beliau memperbanyak baca Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Kemudian yang keempat, di antara adab dalam puasa itu adalah menyegerakan untuk berbuka, segera. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan atau diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia itu kata Nabi senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan untuk berbuka. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selagi mereka segera untuk berbuka. Jadi bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, ketika sedang berpuasa dan telah masuk waktu berbuka, maka segera berbuka. Nanti lalu lakatkan ajan lo. Nanti lalu salat sunnah lo. Nanti lalu habis salat maghrib lo. Nah, tidak seperti itu. Kita dianjurkan apa? Untuk segera berbuka. Tapi ingat, jangan pula muazzinnya barulah ngetuk-ngetuk apa mic dah buka duluan dia. Tuk-tuk azan kita buka lo. Salah juga ya enggak? Ya, pastikan apa? Kalau betul-betul sudah masuk waktunya dan azan sudah berkumandang. Ya, nah. Kemudian yang kelima, nah ini tak boleh, ini kita sebutkan tadi habis 3 cawan. Ini tak boleh, ini apa? Berbuka dengan seadanya, tak boleh berlebihan. Ya di sini disebutkan dalam sebuah hadis, An Anasin radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terbalik ya ikhwan ya, yuftiru. Nah, bukan rutabatin dulu, tapi yuftiru dulu. Di pertengahan itu ada. Yuftiru ala rutbatin qabla ayusalliya. Fa in lam takun rutubatin fa'ala tamaratin. Fa in lam takun hasanawatin min ma'i. Jadi kata Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, maka Nabi itu berbuka dengan rutab, kurma basah. Sebelum beliau sholat, setelah itu barulah beliau sholat. Jadi Nabi itu buka dulu, setelah itu barulah sholat. Kalau tidak ada rutab, maka Nabi berbuka dengan tamar, dengan kurma kering yang biasa yang kita makan. Ya kalau tidak ada kurma yang kering, maka Nabi berbuka dengan air minum. Ya itu ya enggak Nabi. Apa bukanya? Kurma. Kita banyak ya enggak? Nah, itu banyak. Ya enggak? Banyak macam-macam. Allah musta'an. Itu namanya belas dendam. Ya enggak? Ya maka jangan berlebihan. Nah nanti ketika tarawih nguap terus dia. Ya enggak? Kenapa ngantuk? Enggak, makan terus. Jadi kalau salat tarawih itu nguap dengan ngantuk dia. Untung-untungnya ketika berdiri enggak jatuh ya enggak? Tidur. Ya, nah yang terakhir adalah membaca doa ketika berbuka. Doanya adalah dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatu al ajru insyaallah. Nah itu bukan
Qalata bukan, tapi sabata. Ya, sabatal ajru insyaallah. Naam. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-9. Nah, 9 dan ke-10 ini sedikit, insya Allah selesai sesuai dengan tepat waktu ya. Baik, mungkin panitia tolong bisa siapkan kotak. Ada kotak enggak ya? Kotak kecil. Taruh di belakang nanti biar taruh di kotak itu nanti diambil. Nah, kalau ada pun tidak masalah. Tapi poin yang ke-9, beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang berbuka, bagi orang yang berpuasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah apabila kita sedang berpuasa, maka boleh kita lakukan walaupun kita sedang berpuasa. Maksudnya apa? Kalau kita lakukan maka puasa kita tidak batal. Apa saja? Yang pertama, mandi agar dingin dan segar. Ternyata boleh. Ya enggak, dulu waktu kecil kita bilang enggak usah mandi nong katanya. Enggak usah berendam nong, mati batal puasimu nong. Nah, takut tetelan. Kata mak kita dulu ya enggak kan? Enggak usah mandi katanya, nanti batal puasimu katanya. Nah, maka boleh ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalkan nanti ketika kita berpuasa di bulan Ramadan lalu panas. Nah, alhamdulillah enggak di Sabas banyak sungainya enggak? Mandi sungai. Ya, cabur. Ya, mandi sungai. Tapi hati-hati airnya tertelan. Nah, jangan pula, oh bang, tanya maknya, kamar mandi bang, kata istrinya, berendam deh katanya, ternyata minum. Ya, ini juga tak boleh. Ya, maka boleh di antara orang yang sedang berpuasa boleh melakukan mandi agar dingin dan segar. Ya, ini sebagaimana disebutkan bahwasanya an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada sahabat Nabi itu berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj yasubbu ala ra'sihi al-ma'a. Jadi kata sahabat, mereka pernah melihat Nabi itu di satu tempat namanya nama tempat itu adalah Al-Arj. Satu daerah namanya adalah Al-Arj. Yang mana Nabi itu yakni apa? Mengambil air lalu menuangkan air ke kepalanya. Wa huwa shaimun. Ya, padahal Nabi itu sedang berpuasa. Minal atsyi au minal hari. Ya, Nabi sedang berpuasa, sedang menahan dahaga dan sedang teriknya panas. Ya, maka boleh. Ya, kalau kita kepanasan, kalau kita begitu-begitu kalau kita misalkan terasa haus yang begitu sangat, maka boleh kita berendam. Boleh berendam, tidak apa-apa. Ya enggak, tapi tidak usah sampai terminum airnya. Berendam nyelam boleh, tidak apa-apa. Ya, nah. Kemudian yang kedua adalah bolehnya berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Yakni memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan catatan seperlunya saja, tidak berlebihan. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa balighun fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Ya, bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak kecuali apabila dia sedang berpuasa. Ya, maka ketika berpuasa jangan sampai berlebihan di dalam istinsyak. Ya, sekedarnya saja. Kemudian yang ketiga, nah ini berbekam. Boleh ya Bapak dan Ibu berbekam. Ya, atau canduk. Apa itu canduk? Mengeluarkan darah kotor. Ya, semisal bekam maka boleh, dengan catatan kalau seandainya Anda dibekam, badan Anda tidak lemas. Badan Anda tetap kuat. Ya, maka boleh ketika berpuasa itu berbekam. Ya, ini sebagaimana hadis an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi itu pernah berhijamah. Nabi itu pernah dibekam sedangkan dia sedang berpuasa. Maka menunjukkan bolehnya orang yang berpuasa itu berbekam. Dengan catatan apa? Ketika dibekam jangan pula pingsan. Nah, ini tak boleh kalau badannya fisiknya lemah. Ya, seperti itu.
Kemudian yang keempat, nah ini khusus yang sudah berkeluarga ini. Kalau belum punya keluarga tak boleh dengan siapa pula dia. Tak boleh. Kecuali dengan budak. Nah dulu iya ada budak, ya enggak? Zaman perang ini tak ada budak. Budak Pontianak ada. Ya, nah. Maka khusus yang keempat ini adalah mereka yang sudah berkeluarga. Maka bagi anda wahai para suami dan para istri, boleh ciuman dan bermesraan dengan istri atau dengan suami, tapi dengan catatan kalau seandainya anda mampu mengendalikan nafsunya. Tapi kalau khawatir kebablasan, nah dah, dosa macam-macam dah. Dosa dekat-dekat, ya enggak? Nah nanti alang-alang dek katanya. Bang, puasa bang, alang-alang dek katanya. Allah musta'an. Hati-hati, ya nanti kena bayar kafarah nanti. Maka ini boleh ya ikhwan. Ya, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yakni kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi itu pernah mencium istri-istrinya ya sedangkan Nabi sedang berpuasa. Dan jangan kalian tanya ya tentang bagaimana Nabi itu menahan nafsunya. Maksudnya apa? Nabi adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya. Nabi itu adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya, orang yang paling mampu untuk mengendalikan nafsunya. Nah, kalau kita jangan coba-coba kalau kita tak mampu misalkan. Ya, maka boleh ketika dia mampu ya untuk mengendalikan nafsunya mencium dan bermesraan dengan istrinya. Kemudian yang kelima adalah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Ya, junub ini ikhwan adalah khusus bagi mereka yang telah menikah, yakni malam harinya berhubungan suami istri. Maka boleh. Ya, kalau siangnya tak boleh, maka malamnya boleh. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun. Jadi kata Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah itu pernah satu ketika waktu subuh Nabi dalam keadaan junub. Ya, min ahlihi, Nabi itu dalam keadaan junub dari salah satu rumah istrinya. Summa yartathilu wa yasumu. Kemudian Nabi mandi dan Nabi berpuasa. Ya, maka boleh ya ketika ya selesai sahur misalkan hendak berhubungan, tapi ingat jangan sampai azan. Ya, tetap tak boleh. Ya, kemudian setelah itu ya maka dia boleh mandi junub ya ketika ya sudah masuk waktu salat subuh. Naam. Kemudian yang keenam adalah menyambung puasa sampai tiba waktu sahur. Ya, ini adalah apabila seseorang misalkan yakni dia berpuasa ya setelah puasa buka lalu dia tidak makan malam lagi ya lalu sampai ke sahur dia baru makan. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena dulu sejatinya puasa itu diwajibkan sehari semalam, Pak. Ya, malam itu hanya waktunya sedikit saja boleh berbuka. Setelah itu berpuasa lagi. Sampai-sampai sahabat itu ada sampai kebablasan. Ya, ini apa? Ketiduran. Karena pada malam harinya dia istirahat tertidur dan ketika dia bangun sudah tak boleh lagi makan dan minum dan akhirnya dia mengadukan kepada Nabi, maka diberilah keringanan kalau puasa itu hanya di siang harinya saja. Kemudian yang ketujuh adalah bolehnya membersihkan mulut dengan siwak. Boleh ya, gosok gigi boleh. Ya, atau bersiwak boleh. Kalau gosok gigi dengan pasta gigi, tapi jangan sampai pasta gigi itu masuk ke dalam kerongkongan. Ya enggak? Mungkin karena lagi haus ya enggak? Apalagi agak pedas-pedas enggak? Wah, enak betul dia kan. Asik-asik gosok gigi tetelan misalkan. Nah, ini tak boleh batal puasanya. Kalau dia sengaja. Naam. Dan apalagi memakai wangi-wangian, minyak rambut, celak mata, obat tetes mata dan suntikan. Nah, ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz Al-Badawi mengatakan boleh. Adapun sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Salah satunya adalah suntikan. Tapi dilihat dulu kalau suntikannya itu adalah memasukkan ya obat sebagai penguat
doping kan, nah itu batal puasanya. Ya, tapi kalau hanya sekedar suntikan yang yang tidak memberikan doping kekuatan, nah, maka ini tidak masalah. Ini pendapatnya Syekh Abdul Azim Al-Badawi sebagaimana Anda nukilkan di kitab Al-Wajiz. Baik. Nah, kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, yang kedelapan Anda tambahkan, ini khusus bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu atau akhwat atau emak-emak boleh ketika puasa mencicipi makanan selama tidak sampai masuk ke kerongkongan, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Ingat, mencicipi ini bukan dimakan sampai dah habis 5 sendok, ya enggak? Cicipin Ustaz, tapi ditelan, ini tak boleh. Ya, boleh mencicipi itu adalah hanya sekedar di lidah, biar makanannya itu tak keasinan atau tawar. Habis itu apa kan? Dibuang, ya enggak? Diludahkan. Nah, diludahkan. Ya boleh ya ibu-ibu ya. Nah, nanti amalkan boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak sampai ke kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Ya boleh ya ibu-ibu. Nah, nanti ibu-ibu tidak usah was-was lagi. Tidak usah alasan disuruh masak sampai suaminya tidak mau masak. Kenapa nanti batal puasa? Nanti batal bang puasa adik. Kenapa? Kan tidak boleh cicipi katanya. Adalah kita beli lok jadi di pasar. Ya maka boleh mencicipi. Tapi ingat, mencicipi hanya sekedar dicicipi. Tidak boleh mencicipi sampai 5 sendok. Nah, tak boleh, apalagi kalau ditelan. Nah, sekedar apa dicicipi. Kemudian yang selanjutnya, hal yang diperbolehkan juga yang ke-9 adalah menelan air ludah. Nah, dulu Anda ingat ada mengatakan tidak boleh menelan air ludah. Jadi meludah terus. Bahkan apa disiapkan tempat gayung atau ember di samping kita kalau kita mau tidur. Diludah tidak boleh katanya Allah, padahal boleh. Ya, yang tidak boleh itu adalah dikumpulkan banyak-banyak. Terus diminum. Tak boleh itu. Ya, dosa dilakukan ya. Ya enggak, matang-matang nanti boleh ketika kita kaji nanti, nah dikumpulkan banyak-banyak puasanya. Udah mau ngomong dia. Apa? Kumpulkan air ludah Ustaz. Tak boleh. Kalau sudah banyak itu tak boleh. Tapi kalau sebetulnya boleh kita telan air ludah, kita tak masalah ya. Nah, boleh. Ya, ini menurut mazhab daripada Hanifiyah dan juga Malikiyah. Termasuk di antara mereka menahan dahak pun tak masalah. Ya, menahan dahak pun tidak masalah. Kemudian demikianlah daripada hal-hal yang dibolehkan ketika seseorang itu berpuasa. Nah, kita masuk kepada poin yang terakhir. Nanti kita simpulkan ya jemaah ya. Nanti kita simpulkan dari awal sampai akhir, kita simpulkan. Nah, ini kita bahas adalah tentang wanita yang hamil dan menyusui. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang setiap bulan Ramadan dia ngisi. Ya enggak ada. Nah, atau dia menyusui. Ya, ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya apabila ada wanita atau ummahat yang ketika bulan Ramadan mereka dalam keadaan hamil atau mereka menyusui. Nah, di sini disebutkan wal hubla wal murdi'u idza lam tutiqa as-sawma aw khafata ala auladihima falahuma al-fitru wa alaihima al-fidyatu wa la qada'a alaihima. Nah, di sini kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, bagi wanita muslimah yang hamil dan yang sedang menyusui. Ya, bagi wanita yang hamil dan sedang menyusui yang merasa berat melaksanakan ibadah puasa, yang merasa berat melaksanakan ibadah puasa, atau keduanya merasa khawatir mengganggu kesehatan bayinya, apabila dia tetap berpuasa, maka keduanya boleh berbuka. Maksudnya apa? Dia boleh tak berpuasa. Dengan catatan dia harus memiliki kewajiban membayar fidyah. Ya, dan
tidak ada kewajiban bagi mereka mengqadha. Ini khilaf di antara ulama ya. Saya jelaskan di sini beberapa pendapat. Jadi ibu-ibu dan akhwat dengarkan. Ini faedah yang sangat penting bagi Anda wahai para wanita, terutama mereka yang tiap tahun mungkin ketika bulan Ramadan imma dia sedang hamil atau imma dia menyusui. Maka ulama berbeda pendapat berkaitan dengan wanita yang sedang hamil atau menyusui. Kalau di dalam makalah ini, ana ambil pendapat daripada Syekh Abdul Azim Al-Badawi, seorang ulama asal Mesir. Ini kitab beliau ni Al-Wajiz. Ya, Al-Wajiz fi Fiqhus Sunnah wal Kitabil Aziz. Beliau mengatakan di sini bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu boleh tak puasa, tapi mereka wajib membayar fidyah. Nah, pendapat ulama dalam masalah ini ada 4 pendapat. Dalam masalah qada dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, mereka berselisih pendapat mereka. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat yang diambil oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil atau yang menyusui boleh tidak berpuasa, tetapi mereka wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadanya. Berarti pendapat Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengambil pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa ini? Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair. Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Jubair. Pendapat mereka bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tak puasa dan mereka cukup membayar fidyah dan tidak wajib mengqadanya. Pendapat yang kedua, ini adalah diambil oleh Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dakhak, An-Nakhai, Ad-Dakhak, ya, Az-Zuhri, Rabi'ah, Al-Azwawi dan yang semisalnya seperti Al-Imam Abu Hanifah Ats-Tsauri, bahwasanya mereka mengatakan wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa, namun wajib mengqada. Wajib mengqada. Maksudnya apa? Harus mengganti puasanya, wajib malah. Tanpa perlu membayar fidyah. Nah, jadi pendapat yang kedua apa? Mengatakan wajib mengqada, tak boleh membayar fidyah. Ini pendapatnya siapa? Banyak di antara ulama sini. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka berpendapat, mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak puasa, namun mereka wajib menunaikan qada dan membayar fidyah sekaligus. Jadi pendapat yang ketiga apa? Wajib mengqada dan membayar fidyah. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Pendapat yang keempat, ini pendapatnya Imam Malik, bahwasanya mereka berpendapat wanita yang hamil dan wanita yang hamil dibedakan. Wanita yang hamil boleh tidak puasa, namun dia wajib mengqada tanpa membayar fidyah. Itu wanita yang hamil. Jadi apa? Mereka wajib mengqada dan tak perlu membayar fidyah. Adapun wanita yang menyusui, maka dia boleh tidak puasa, namun wajib mengqada sekaligus menunaikan fidyah. Jadi ada pendapat ulama. Yang pertama apa tadi? Pendapatnya apa? Naam, wajib membayar fidyah, tak wajib membayar, tidak wajib mengqada. Pendapat yang kedua, wajib
mengqadha dan wajib membayar fidyah. Pendapat yang ketiga, wajib mengqadha dan apa? Dan wajib membayar fidyah sekaligus. Ya tadi yang kedua apa? Wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah ya. Nah, yang ketiga wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Pendapat yang keempat dibedakan. Kalau dia wanita yang hamil, maka dia boleh tidak puasa, akan tetapi apa? Dia harus mengqadha puasanya dan tidak membayar fidyah. Kalau dia menyusui, maka dia wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Nah, itulah berbeda pendapat ulama dalam masalah ini, wanita yang hamil dan menyusui. Nah, ibu-ibu pilih yang mana? Pertama? Pilih yang mana, Ibu? Pertama, kedua, ketiga, keempat? Terserah ya, nak. Yang banyak dipilih ada pendapat yang pertama. Kenapa? Karena itu adalah meringankan. Kembali kepada kaidah bahwasanya agama ini adalah mudah. Maka ambil pendapat pertama, maka ibu-ibu yang hamil dan menyusui, maka mereka tak perlu mengqadha, cukup hanya membayar fidyah. Ya, na'am. Demikian ikhwan yang dapat kami sampaikan. Ya, karena waktu kita sudah jam 11.32 menit. Dan kalau ada pertanyaan silakan yang bertanya. Kalau tidak ada maka akan kita simpulkan pembahasan kita. Nah, yang ikhwan dulu mungkin ada pertanyaan silakan. Yang akhwat silakan. Ada pertanyaan? Banyak. 6. Kalau sisa makanan tidak batal, tinggal ditelan tidak apa-apa. Baik, ada lagi yang ikhwan? Ya. Yang hamil. Sudah apa? Puasa kemana? Hamil atau haid? Kalau haid mengqadha. Ya, imam bayar fidyah itu ada ketika hamil. Nah, jadi kalau misalkan ada akhwat misalkan atau ibu-ibu yang tahun ini dia hamil misalkan, berarti kan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka nanti yang dia hamil ini pada bulan Ramadan ini maka dia cukup membayar fidyah. Adapun kalau misalkan tahun lalu dia tidak puasa karena haid, maka dia harus mengqadha. Nah, itu. Baik, ada lagi ya, ikhwan? Ada lagi ya, ikhwan? Ada pertanyaan? Tak ada ya? Baik, baik, ikhwan silakan kalau ingin yang mau ke kamar mandi silakan ya, para ikhwan sekalian, sambilan tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya Ustaz dan Afan, apabila pertanyaan ana tidak sesuai dengan tema. Ana adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Kemarin ana pulang menggunakan kapal dan ana sendiri dari sana dikarenakan orang tua ana memerintahkan ana untuk praktek di kampung saja. Apakah ana berdosa karena safar tanpa mahram dalam keadaan tersebut? Jazakallah khairan. Maka jawabannya adalah iya, Anda berdosa. Kalau seandainya orang tua Anda tak bisa mengantarkan Anda, maka bisa dengan cara mahram yang lain. Misalkan adik laki-laki atau abang laki-laki atau paman dari belah ayah atau misalkan saudara persesuan ya, ataupun tidak ada menikah. Lebih selamat. Anda berdosa. Ya, jangankan safar karena hendak kuliah, bahkan ketika seorang wanita safar ketika hendak umrah atau haji tanpa mahram mereka berdosa. Ya, seperti itu. Namun kemudian bismillah Ustaz, bagaimana jika ia tidak sahur lalu ia tidak mau puasa? Bagaimana dengan puasanya? Bagaimana jika ia tidak sahur lalu ia tidak mau puasa? Bagaimana dengan puasanya? Apakah ia harus mengganti puasa yang di lain waktu? Kalau dia sengaja meninggalkan puasa maka tidak ada qada bagi dia, dia berdosa.
Yang mengqadha itu adalah ketika mereka ada udzur, semisal sakit, semisal sedang safar. Naam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya bersedekah di bulan Sa'ban? Nah, Sa'banan. Nah, ini apa sedekah? Sedekah di bulan Sa'ban. Sa'banan. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat sekarang, yaitu bersedekah dengan cara mengadakan acara makan-makan dan mengajak para tetangga, kerabat, dan orang-orang yang di sekitarnya. Hal ini seperti sudah menjadi suatu kebiasaan. Apakah bersedekah dengan mengkhususkan hari atau bulan seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Baik. Sekarang kita balik bertanya, sedekah itu ibadah ataukah bukan? Jemaah, sedekah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Baik, kalau sedekah itu adalah ibadah, kita kembalikan kepada kaidah dalam beribadah, bahwasanya ibadah kita itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua syarat, ikhlas dan dengan apa yang kedua? Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang ketika dia bersedekah pada bulan Sa'ban, maka kalau seandainya dia ikhlas, berarti dia terpenuhi dengan syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah tidak? Maka kalau seandainya niatnya mengkhususkan pada bulan Sa'ban, nah ini keliru. Tapi kalau niatnya tidak ada berkaitan dengan bulan Sa'ban, nah ini tidak masalah. Ya. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mengkhususkan pada bulan Sa'ban dan bahkan mereka meyakini kalau seandainya tidak dilakukan, tidak Sa'banan, tidak afdol. Nah ini salah. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah mereka beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Ustaz, kenapa kok banyak orang melakukannya? Maka kita kembali lagi jawab bahwasanya kebenaran itu tidaklah terletak dengan banyaknya orang melakukan. Dikatakan kebenaran itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Muqaddimah Manhajus Sadiqin Al-Ma'rifatul Haq bid Dalil. Ini mengetahui kebenaran dengan dalil. Maka sebaiknya bagi kita, kalau kita sudah paham, maka kita tinggalkan. Kalau misalkan pun kita hendak bersedekah, ya silakan sedekah, tapi niatnya tidak berkaitan pada bulan Sa'ban, tidak mengkhususkan pada bulan Sa'ban. Naam. Kemudian, afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh jika seorang wanita yang sudah baligh atau haid jika menginginkan puasa penuh dalam bulan puasa dengan minum pil KB? Masya Allah, semangat ini. Atau suntik KB yang menyebabkan tidak datangnya haid saat di bulan Ramadan. Maka ini adalah keliru. Ya, maka para akhwat, ya bahwasanya para ulama itu selisih berbeda pendapat mereka dalam menggunakan pil KB. Kalau niatnya hanya sekedar untuk mengatur tentang apa kesuburan misalkan, atau mengatur jarak biar tidak kebablasan terus, maka ulama mengatakan boleh, hanya sekedar seperlunya saja. Nah itu yang diperbolehkan. Ada selain itu tidak diperbolehkan, apalagi dalam untuk puasanya agar biar bisa full pada bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah Jalla wa'ala memberikan kepada setiap anda, wahai para wanita, itu datang haid, maka itu melainkan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila anda datang haid pada bulan Ramadan, kemudian kebiasaan anda adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka walaupun datang haid, maka anda tetap dihitung sedang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah pentingnya niat. Maka sebagian ulama mengatakan ketika wanita sedang haid, bukan berarti dia libur tentang sholat, akan tetapi apa? Dia tetap dicatat sebagai sholat walaupun dia sedang haid. Kenapa? Karena dia ada uzur, ya, maka dia tidak boleh sholat, akan tetapi pahalanya tetap dia diberikan pahala sholat ketika masuk waktu sholat. Kenapa? Karena dinilai dengan kebiasaan yang dia lakukan.
Ya, karena istiqomah yang dia lakukan. Nah, sama dengan bulan Ramadan. Maka walaupun Anda tidak puasa sebulan full, maka Anda tetap mendapatkan pahalanya sebulan full juga. Kalau seandainya niat Anda hendak yakni apa berpuasa di bulan Ramadan, maka ketika datang haid, ya maka ya itu adalah merupakan kasih sayang dari Allah Jalla wa Ala kepada setiap wanita. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ukuran takaran bayar fidyah? Adapun ukuran bayar fidyah itu adalah memberi makan satu orang miskin sampai dia kenyang. Sampai dia kenyang. Kalau dia kenyang itu 5 piring, nah 5 piring kan ukurannya. Adakah? Ada mungkin ada. 5 piring kecil, tidak kecil, bukan besar. Kecil. Ya, sampai dia kenyang satu hari, satu orang ya. Sampai dia kenyang. Ya, dan juga ulama khilaf juga. Mana yang paling afdol? Apakah setiap hari itu satu ataukah dikumpulkan? Ya, ini apa dalam satu hari itu kita kasih 60 orang miskin kita undang sekali hari selesai. Faham maksudnya nih? Hah? Ya 30 orang, 30 orang. 60 itu yang dijima ya enggak? Di siang hari di bulan Ramadan. 30 orang. Mana yang paling utama? Maka para ulama mengatakan yang paling utama adalah yang paling mudah bagi dia. Kalau mudahnya satu hari itu mengumpulkan 30 orang, maka ini lebih baik. Kalau mudahnya setiap hari, maka itu adalah lebih baik. Naam. Baik, sudah habis pertanyaan. Nah, masih ada satu lagi terlewatkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika seorang akan safar tapi masih belum berangkat dan qadar Allah tidak sahur karena kesiangan? Wah, berarti ketahuan ini jarang salat sering kesiangan juga nih, mungkin salat subuh ya. Tidak puasa sudah dari rumah, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, kalau seandainya seseorang yang dia akan safar tapi masih belum berangkat, maka dihitung belum safar. Ya, maka dihitung belum safar. Dikatakan safar itu adalah ketika Anda telah meninggalkan dari rumah Anda, maka Anda boleh untuk tidak berpuasa. Dan kalau seandainya dia tidak sahur karena kesiangan, apakah dia tidak puasa? Ya, maka dia tetap puasa. Kenapa? Karena dia adalah yakni apa mendapatkan udzur, yakni apa kesiangan, kebablasan. Ya, maka bagaimana hukumnya kalau seandainya dia berangkat, dia telah meninggalkan rumahnya, maka dihitung safar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian kalau dia misalkan masih di rumahnya, maka dihitung belum safar. Nah, akan tetapi para ulama berbeda ketika hendak menjamak dan mengqashar salat, menjamak salat. Ya, maka sebagian ulama mengatakan boleh ketika kita hendak berangkat, ya sedangkan waktu salat sudah masuk, maka kita boleh menjamak salat kita dengan catatan tidak mengqasharnya, ya menjamaknya secara penuh. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini daurah kita. Dan azan sampai jam berapa? Masih ada waktu kah? Sampai jam berapa azannya? Jam 11.50 58, baik, masih ada ya. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan. Apakah puasa seseorang menjadi batal ketika dia berniat untuk membatalkan puasa, tetapi setelah itu tidak jadi, dia tetap berpuasa? Maka sebagaimana kaidah tadi kita sebutkan bahwasanya setiap amalan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Maka kalau misalkan ada seseorang yang dia hendak membatalkan puasanya, niat hendak membatalkan puasanya, lantas kemudian dia tidak jadi membatalkan puasanya, padahal dia sudah berniat, apakah tetap juga masih dikatakan berpuasa? Maka kalau secara makna tentu dia tidak, puasanya tidak batal, karena pembatal puasa itu adalah apa? Makan dan minum dengan sengaja, kemudian apa? Berhubungan, kemudian muntah dengan sengaja. Ya, adapun selain daripada itu maka tidak membatalkan puasa. Maka kalau dilihat dari pembatal puasa, maka ini tidak termasuk dalam batal puasanya.
Kemudian yang kedua adalah dilihat dari segi pahala. Maka mungkin orang yang seperti ini bisa saja puasanya tetap sah, tapi mungkin pahalanya berkurang. Ya, kenapa? Karena dia telah berniat untuk membatalkan puasanya. Nah, seperti itu. Baik, ikhwan. Kita tambahkan sedikit, yakni kita sebutkan kesimpulan daripada daurah kita kali ini. Ya, kesimpulan yang pertama adalah bahwasanya pentingnya ilmu sebelum beramal. Ya, tadi telah kita sebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ta'lim al-Muta'allim, dikatakan wajib seorang itu menuntut ilmu adalah ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah. Ilmu yang berkaitan dengan tegaknya ibadah seorang hamba kepada Allah. Ilmu yang berkaitan dengan arkanul Islam. Termasuk apa? Tentang puasa. Maka wajib bagi Anda untuk menuntut ilmu tentang berkaitan dengan puasa. Ya, kemudian tentang ilmu tentang arkanul iman, tentang keimanan kepada Allah. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan muamalah, tentang profesi kita. Kalau Anda pedagang, maka Anda wajib mempelajari ilmu tentang perniagaan. Kalau Anda seorang suami, maka Anda harus mempelajari bagaimana ya hak daripada istri, bagaimana hak daripada suami. Maka itu merupakan adalah kewajiban bagi setiap hamba di dalam perkara agamanya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya puasa itu adalah wajib. Maka barang siapa yang sengaja tidak berpuasa dengan keyakinan puasa itu tidak wajib bagi dirinya, maka orang yang seperti ini dia bisa kafir. Dia bisa kafir walaupun dia sholat, walaupun dia sedekah. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Maka di satu sisi kita harus mengetahui perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ketaatan. Maka di satu sisi juga kita harus mengetahui tentang keburukan-keburukan. Bukan berarti untuk kita amalkan, akan tetapi untuk kita jauhi. Karena sebagian seorang syair mengatakan, ya araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan berarti untuk aku lakukan, akan tetapi agar aku terhindar daripada keburukan tersebut. Karena barang siapa di antara manusia yang tidak mengetahui keburukan, maka niscaya dia akan termasuk ke dalam maka niscaya dia akan melakukan keburukan tersebut. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dikhawatirkan dia akan termasuk di dalam keburukan tersebut. Ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwasanya puasa adalah ibadah. Puasa adalah ibadah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya puasa itu adalah ibadah? Dari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah apabila tidak terpenuhi syarat daripada ibadah. Maka ketika kita ikhlas di dalam menjalankan ibadah puasa, maka juga kita harus ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan yang keempat, bahwasanya Islam telah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan Islam ya sebagai agama kalian. Ya, telah aku sempurnakan Islam. Ya, ini Allah Jalla wa Ala telah menyempurnakan agama Islam. Dan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, tidaklah sesuatu yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian daripada api neraka, melainkan telah aku jelaskan semuanya. Maka segala sesuatu telah Nabi jelaskan, termasuk berkaitan dengan puasa. Maka ketika kita menetapkan tadi pembatal-pembatal puasa, itu adalah merupakan dalil-dalil yang kita ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka apabila sesuatu yang syariat ini mengatakan bahwasanya itu adalah pembatal puasa, maka itu adalah batal puasanya. Dan apabila tidak, maka tidak batal puasanya.
Maka Islam telah sempurna, maka segala sesuatu telah diajarkan, telah dijelaskan, termasuk apa? Tentang puasa di bulan Ramadan. Kemudian kesimpulan yang kelima. Wajib bagi setiap muslim memiliki rasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Wajib memiliki kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ada di antara manusia yang tak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan datangnya bulan Ramadan, dia merasa terbebani untuk berpuasa 1 bulan full dalam waktu kurang lebih 12 jam. Dan dengan datang bulan Ramadan, maka apa? Dia tidak akan bisa menjalankan bisnisnya, terutama mereka yang apa? Yang buka rumah makan, misalkan, atau yang mereka memang bekerja dengan tenaga. Ya, maka barang siapa yang membenci, maka juga bisa kufur, ya bisa batal keislamannya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Ini salah satu pembatal keislaman adalah membenci syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya. Kemudian kesimpulan yang keberapa, ikhwan? Keberapa? Keenam. Kesimpulan yang keenam adalah bahwasanya puasa memiliki hikmah yang besar. Bahwasanya puasa itu memiliki hikmah yang besar di dalamnya. Jadi puasa itu memiliki hikmah yang besar di dalamnya. Salah satu hikmah tersebut ialah yang pertama, dengan puasa kita akan merasakan nikmatnya adanya rezeki yang kita miliki. Ya. Dengan puasa apa kita akan merasakan nikmatnya apa? Adanya rezeki yang kita miliki, ya enggak? Sehingga apa? Kita bisa makan dengan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dan hikmah puasa yang kedua, hendaknya kita peka di dalam kehidupan bermasyarakat, peka terhadap lingkungan. Karena banyak di antara saudara kita yang mungkin Allah uji dengan disempitkannya rezeki, kekurangan harta, sehingga mereka tak makan pada hari tersebut. Ada. Ya, maka kita pun merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana letihnya tak makan dalam satu hari tersebut. Maka bagi Anda yang memiliki harta yang banyak, maka ketahuilah bahwasanya di dalam harta Anda tersebut terdapat hak fakir miskin, hak anak yatim. Ya, maka hendaknya Anda menunaikan hak daripada harta Anda tersebut. Kemudian kesimpulan yang terakhir daripada daurah kita kali ini, hendaknya kita belajar tidak mengenal waktu. Hendaknya kita belajar tidak mengenal waktu. Maksudnya apa? Senantiasa kita belajar. Tidak hanya sebatas daurah yang seperti ini, tapi hal terpenting adalah kita harus lebih rajin untuk mendatangi kajian-kajian rutin. Kita lebih serius untuk mempelajari tentang taksiliyah dalam syariat Islam. Ya, karena kita belajar ini tidak terbatas dengan waktu tertentu, ya, tidak terbatas dengan usia tertentu. Ya, jangan sampai kita ketika sudah dipanggil ustaz kita tidak mau belajar. Jangan merasa kita sudah lama ngaji kita tidak mau belajar. Waliyazubillah, itu adalah musibah. Kenapa? Karena kita sangat butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan kita makan dan minum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian ikhwan yang dapat kami sampaikan daripada kesimpulan daurah kita kali ini. Dan insyaallah sampai ketemu pada daurah yang berikutnya, daurah yang ketujuh. Rencana kita daurah yang ketujuh adalah tentang pendidikan anak, tentang konsep pendidikan fitrah. Yang mana harapan kita mudah-mudahan nanti kita bisa membuat sekolah berbasis pendidikan fitrah untuk tingkat sekolah dasar, itu yang harapan kita. Dan demikian kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.